Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Terakhir kemarin tentang penjelasan bahwa umat ini akan di antara sebagian umat akan ada yang menyembah berhala-berhala. Tambahan sedikit tentang hadis yang kemarin. Wa innahu sayakunu fi ummati halaman 206. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yas'umu annahu nabiyyun. Dan sesungguhnya akan ada dari umatku ini pendusta-pendusta yang jumlahnya 30 orang. Mereka semua menyangka bahwasanya dia adalah seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Dan aku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Tidak ada nabi lagi setelahku. Maka jika saja ada yang mengatakan dia adalah setelah Nabi SAW wafat, dia mengaku nabi, maka dia adalah seorang yang kafir. Demikian juga orang-orang yang mengakui orang tersebut sebagai nabi, orang tersebut juga kafir. Seperti orang-orang Ahmadiyah yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan. Dan senantiasa ada satu kelompok dari umatku 'alal haqqi mansuratan. Jadi wala tazalu ta'ifatun kemarin disebutkan isimnya la tazalu, kemudian min ummati alal haq. Alal haq itu khobar yang pertama dari la tazalu, kemudian lafaz mansuratan khobar yang kedua dari la tazalu. Jadi alal haq khobar yang pertama, mansuratan khobar yang kedua. Ketemu belum? Mansuratan khobar yang kedua, ada yang mengatakan juga dia adalah sebagai hal. Ini khobarnya alal haq, mansuratan sebagai hal. Dan akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku, mereka berada di atas kebenaran, ditolong. La yadhurruhum man khadzalahum, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Wala man khalafahum, dan tidak pula memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihinya. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang perkara Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Ini itu adalah at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, Firqatun Najiyah. Pernah baca, Mas Frendi? Pernah dengar? Mana Mas Aris? Pernah dengar? Kitabnya Al-Firqatun Najiyah, jalan golongan yang selamat. Saya Muhammad Jamil Zainu. Di situ disebutkan
dalil-dalil tentang keutamaan manhaj salaf. Ada terjemahan insyaallah. Kemudian halaman 210 bab maja'a fi sihr. Bab tentang ancaman dan penjelasan bahwasanya sihir itu menafikan at-tauhid. Babu maja'a fi as-sihr. Wa qaulillahi ta'ala, dan ucapan Allah ta'ala, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui, orang-orang Yahudi, laman ishtarahu, sungguh orang-orang yang menggunakan, ishtara membeli, orang-orang yang membeli sihir tersebut, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidaklah baginya orang tersebut yang menggunakan sihir di akhirat kelak min khalaq, akan mendapatkan keuntungan. Ini kisahnya tentang Nabi Sulaiman. Ayat awal-awalnya tentang Nabi Sulaiman. Kemudian malaikat Harut wa Marut. Surah Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah ada berapa ayat? Mas Frendi? 286. Keutamaannya dua ayat yang terakhir. Baina syaitana, sehingga setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian keutamaan dua ayat yang terakhir, Mas Aris. Sebelum tidur itu loh, diwafatkan dalam keadaan tidur terus ndak. Dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah kalau dibaca sebelum tidur, kafatahu, dua ayat tersebut akan mencukupinya. Tapi nek wis ngantuk ya kadang kelewat ya. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa qaulihi wa yu'minuna bil jibti wat taghuti. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada al-jibti wat taghut. Qala Umar, berkata Umar radhiyallahu anhu, al-jibtu as-sihru wat taghutu asyaiton. Umar berkata al-jibtu adalah sihir dan taghut adalah asyaiton. Kemarin disebutkan 5, masih ingat? At-taghut, Mas Aris? 3. Ya, hukum selain hukum Allah. Terus kasih kurang 2. Tolong Mas Frendi, kurang luru. Dukun, orang yang mendakwakan ilmu gaib. Ya, terus kurang 1. Orang yang mengajak, menyeru orang lain untuk beribadah kepadanya. Terakhir tadi apa? Yang ketiga, berhukum dengan selain hukum Allah. Pemahaman mereka yang di sana-sana sing suka ngebom sana-sana itu, Indonesia negara taghut karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ngono ora? Itu ada perinciannya. Berhukum dengan selain hukum Allah. Wa qala Jabirun, at-tawaghitu kuhan. Jabir berkata, at-tawaghitu kuhan, dukun. Karena yang zilu alaihi musyaitan, yang syaitan turun pada mereka, fi kulli hayyin wahidun, pada setiap kabilah satu syaitan. Munasabatul bab li kitab tauhid, hubungan bab dengan kitab tauhid. Anna lamma kana as-sihru min anwa'i syirki, sesungguhnya ketika sihir itu adalah termasuk macam-macam kesyirikan. It layati as-sihru bituni syirki, karena tidak mungkin sihir itu datang tanpa adanya unsur kesyirikan.
Aqadalahu al-musannif hadzal bab fi kitab tauhid, maka penulis menguatkannya dalam bab ini, dalam kitab tauhid ini. Liyubayyina dzalika ta'dziran minhu. Tujuan beliau al-musannif untuk liyubayyina, menjelaskan dzalika yang demikian itu, ta'dziran minhu, sebagai bentuk peringatan dari perkara tersebut. Lafaz maja'a ay minal wa'idi, termasuk bagian dari ancaman, wa bayani munafatihi, dan penjelasan dari penafiannya as-sihr lit tauhid, terhadap at-tauhid, wa takfiri fa'ilihi, dan penghukuman kafir terhadap orang yang melakukannya. Fisihri, maja'a fisihri, as-sihru sihir, fil lughati dalam makna secara bahasa, ibaratun amma khafiya wala tufa sababuhu, suatu ungkapan, ibaratun ungkapan, amma dari sesuatu yang khafiya tersembunyi, wala tufa lembut, sababuhu sebab-sebabnya. Wa syar'an secara syariat, azaimu waruqa, sihir secara syariat, azaimu mantera-mantera, jambi-jambi, dan ruqyah. Wa kalamun yutakallamu bihi, kalam, omongan yang dipakai dengan kalam tersebut. Wa adawiyatun, dan pengobatan. Wa tadkhinatun, apa? Tadkhina, dukhon rokok, tadkhina asap. Ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilatan, terus ditambahi alif dan ta, jamak muannas salim. Di mana ya, Pak? Pengasapan. Menyan. Menyan itu bahannya apa? Menyan. Menyan itu mudah dibakar ya. Wa ada wiyatun, pengobatan, wa tadkhinatun, dan pengasapan aja kan, nek dukun itu identiknya dengan asap. Wa uqadun, buhul yu'asiru fil qulub, yang sihir tersebut yu'asiru, fa'ala yufa'ilu, asara yu'asiru, memberikan pengaruh fil qulub, dalam hati, wal abdani, dan tubuh manusia. Fayumridu, sihir tersebut akan menjadikan sakit. Wa yakatulu, bisa juga membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zaujih, dengan sebab sihir yufarriqu, farraqa, fa'ala, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya dengan sebab sihir. Apalagi zaman sekarang dengan sangat mudahnya melakukan sihir, mengambil gambar-gambar orang yang dihasati tersebut. Makanya hati-hati nek masang apa? Profil, selfie. Bisa-bisa nanti orang yang hasad akan mengambil gambar tersebut, disimpan, kemudian dibawa ke dukun. Walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui, alima al-yahudu, yakni orang-orang Yahudi mengetahui, alladzina istabadalu as-sihra an mutaba'atir rusul, orang-orang Yahudi yang mereka itu menggantikan sihir, memilih sihir daripada mengikuti ar-rusul, utusan-utusan.
La manishtarahu radiya bisihri, mereka ridho dengan sihir, iwadon sebagai ganti an syar'illahi wa dinihi, dari syariat Allah dan agamanya, min kholakin, min nasibin, dari bagian, nasibin bagian. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min kholaq, dan sungguh orang-orang Yahudi telah mengetahui bahwasanya orang-orang yang menggunakan sihir kelak di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian. Al-jibatu kalimatun takawwala sonami wasahiri wal kahin. Al-jibat adalah suatu kalimat untuk patung dan tukang sihir dan dukun. Wa tafsiru Umar lahu bisihri min tafsiri syai' bi ba'di afrodihi, dan penjelasan Umar terhadap makna al-jibatu adalah tafsirnya Umar, lafaz jibatu dimaknai dengan as-sihir min tafsiri syai' bi ba'di afrodihi, untuk menjelaskan sesuatu dengan sebagian afrodnya, bagian-bagiannya. Tadi disebutkan Umar mengatakan al-jibatu as-sihru. Jibat adalah as-sihir. Kemudian lafaz tafsiru Umaro, tafsiru Umaro. Kenapa Umaro, Mas Aris? Salah apa? Piye iki? Umar sebagai apa? Tafsiru Umaro. Iya, mamnu minasyarr. Terus? Ya fu'ala. Wow, bukan nama. Enggak, Mas, Umar di situ kedudukannya sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih. At-taghutu minat tughyan. Taghut itu dari lafaz tughyan, melebihi batas. Wa huwa mujawazatul had, melebihi al-had, batasan. Fakullu man tajawaza al-miqdara wal hadda fil isyan fa huwa taghutun. Maka segala sesuatu yang melampaui al-miqdar, ukuran, wal had, dan batasan, fil isyan, dalam kemaksiatan, maka dialah taghut. Footnote nomor 1, qala al-hafidz fil al-fatah. Berkata al-hafidz dalam kitab al-fatah, juz 8 halaman 252. Nah, juz 8 halaman 252. Kita sudah baca berapa juz? Fathul Bari. Wakhtara at-Tabari memilih annal murada, sesungguhnya yang dimaukan, yang diinginkan, bil jibati wa taghut dengan al jibati wa taghut adalah jinsu man kana yu'badu min dunillah, satu jenis segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Sawaun kana sonaman, baik itu berupa patung, au syaitonan, atau syaiton, jinniyan au adamiyan, syaiton yang dari kalangan jin dan syaiton dari kalangan adami. Fayadkhulu fihi as-sahir wal kahin wallahu alam, maka masuk di dalamnya adalah tukang sihir dan dukun. Atau itu kuhan. Kemudian penjelasan apa perkataan Jabir, at-tawagid itu kuhan. Tawagid adalah dukun, peramal. Al-muradu bihi annal kuhana minat tawagid, yang dimaukan adalah, yang diinginkan, al-muradu bihi, yang diinginkan dengannya adalah sesungguhnya al-kuhan, sesungguhnya dukun, minat tawagid, dukun itu termasuk dari taghut-taghut. Fahuwa min afradil makna, maka al-kuhan, dukun itu makna dari sebagian taghut. Walaisal murad al-hasr, bukanlah yang dimaukan
Bukanlah yang diinginkan dengan taghut itu hanya adalah sihir, itu bukan pembatasan, cuma sebagian makna saja. Lafaz yang zilu alaihimus syaitan, syaitan akan turun kepadanya, ai asyayatinu, yakni syaitan-syaitan, la iblisa khosotan, bukan iblis secara khusus, fa huwa ismu jinsi, maka itu adalah ismu jinsin, nama jenis. Fi kulli hayyin, lafaz fi kulli hayyin, fi kulli qabilatin, yakni pada setiap qabilah, kelompok. Al-mana al-jimaliyu lil ayataini, makna secara umum dari dua ayat di atas. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengatakan, walaqad alimal yahudu, dan sungguh orang-orang Yahudi telah mengetahui, alladzina istabadalu as-sihra an mutaba'atir rusul, yang mereka menggantikan sihir, lebih memilih sihir daripada mengikuti utusan-utusan, wal imani billah, dan dari beriman kepada Allah. La man istabadala as-sihra bi kitabillahi wa mutaba'ati rusuli ma lau nasibun fil akhirah. Orang-orang Yahudi itu sudah tahu sesungguhnya orang-orang yang memilih sihir daripada memilih kitab Allah dan mengikuti utusan-utusan Allah, dia itu orang yang memilih sihir tersebut malau nasibun, tidak memiliki bagian kelak di akhirat. Wa fil ayati tsaniyati, dan dalam ayat yang kedua, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan anil yahud, dari orang-orang Yahudi, annahum yusaddiquna bil jibti, mereka membenarkan al-jibti alladzi minhu as-sihr. Ya, termasuk di dalamnya al-jibti adalah as-sihr. Orang-orang Yahudi membenarkan sihir. Munasabatul ayataini lil bab, bukan ayat, dua ayat di atas dengan bab, annau ma yadullani ala tahrimis sihri wa annau minal jibti. Dua ayat di atasnya yadullani, keduanya menunjukkan ala tahrimi sihr, atas haramnya sihir, wa annau minal jibti, dan sihir termasuk al jibti. Ma yustafadu minal ayataini, apa yang diambil faedah dari dua ayat di atas? Yang pertama tahrimus sihir, pengharaman sihir. Yang kedua kufrus sahir, kafirnya penyihir. Yang ketiga al-wa'idu asyadid, ancaman yang keras, liman a'radu an kitabillah, bagi orang-orang yang berpaling dari kitabnya Allah, wastabdala bihi ghairahu, dan menggantikannya dengan selainnya. Ancaman yang keras bagi orang-orang yang berpaling dari kitabnya Allah. Surat Thaha. Man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ayat-ayat akhir 120 atau berapa? Man a'radu an dzikri, dan siapa saja yang berpaling dari adzikri, peringatanku dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka sesungguhnya baginya itu kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari Al-Qur'an baginya kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak pada hari kiamat kami kumpulkan dia dalam keadaan a'ma. Apa? Buta. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Protes dia. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dan sungguh ketika aku di dunia dulu bisa melihat. Piye ki ya Allah, dulu, sekarang engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal ketika di dunia aku bisa melihat. Dijawab oleh Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah
datang kepada engkau ayat-ayat kami kemudian engkau melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa, demikian juga pada hari ini engkau dilupakan. Itu balasan orang-orang yang berpaling dari kitabnya Allah, berpaling dari Al-Quran. Makanya tidak heran meskipun mereka uangnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya tidak kehitung, masih mencari kesenangan di luar, karena kehidupan mereka sempit, berpaling dari Al-Quran. Ya Banda, banyak cara mereka lakukan untuk mendapatkan ketenangan dan kesenangan. Ana sing apa? Piknik, perkara-perkara mubah aja ya. Ada yang mencari kesenangan dengan minum-minuman keras, ada yang mencari kesenangan dengan di dunia malam. Itu semua dilakukan untuk mencari ketenangan dan kesenangan. Allahu a'lam. Yang terakhir, an-nasihra minasyirki al-munafi lit-tauhid. Sesungguhnya sihir termasuk kesyirikan yang menafikan tauhid. Li'annahu istikhdamun lisyayatini wa ta'alluqun bihim. Karena sihir tersebut memperkerjakan syaitan-syaitan dan bergantung dengan mereka. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ijtanibu ashabu al-mubiqati, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Fi'il madhinya apa ijtanibu? Mas Haris. Ijtanaba tambahan berapa huruf? 2, alif dan ta. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan. Qalu ya Rasulullah wa mahunna. Mereka para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah 7 perkara yang menghancurkan tersebut? Qala, beliau menjawab, asyirku billah, mensekutukan Allah, menjadikan tandingan bersama Allah. Wasihru, yang kedua as-sihr. Selanjutnya waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Berarti yang hak ada berapa? Mas Frendi? Ada 3. 1, orang yang telah menikah melakukan zina. 2, orang yang murtad dari agamanya. An-nafsu bin nafsi, qisas. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Wa aklur riba, dan memakan riba. Sekarang tidak ada memakan riba, bahasanya ya memakan bunga. Memakan bunga. Al asma'u la tughayyiru al haqaiq, nama-nama itu tidak mengubah suatu hakikat. Jadi riba dinamai dengan bunga. Bunga kan indah. Orang-orang yang berzina dinamai kupu-kupu malam. Apa ora? Apa jenenge? Tidak merubah suatu hakikat suatu perkara. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yatim itu man mata abuhu qabla al-bulug, seseorang yang bapaknya meninggal sebelum dia balik, itu yatim. Wa tawalli yaumas safi, dan lari berpaling ketika peperangan.
Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh seorang perempuan mukmin yang terjaga, al-ghafilat, yang lalai, yakni seorang perempuan yang tidak melakukan kekejian-kekejian, perkara-perkara keji, yakni dia berlepas diri dari perkara keji tersebut. Jadi seorang perempuan mukmin dituduh melakukan zina, padahal dia adalah seorang yang terjaga. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.